Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi MTS Masyitoh yang baru. Selamat bergabung dan selamat menjalani masa orientasi siswa hingga tanggal 15 ya nak ya. 13 sampai 15. Mari pertemuan ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah perkenalan. Oh tadi ya, tadi kita sudah perkenalan masing-masing guru yang ada di MTS. Kalau Ibu siapa namanya? Oke, Ibu Lili Afifah ya. Mengajar mata pelajaran Quran, hadis, dan fikih dari kelas 1 sampai kelas 3. Anakku, kita tidak membicarakan tentang materi pelajaran, tapi kita akan mempelajari materi tentang moderasi beragama. Sudah pernah mendengar kata moderasi? Oke. Baik, kalau begitu mari perhatikan apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim. Apa ekstrim? Berlebih-lebihan saat menjalankannya. Jadi, saya ulang, moderasi adalah proses memahami atau sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim. Perilaku ekstrim, perilaku yang berlebih-lebihan. Nah, itu namanya moderasi beragama. Apa toh agama itu? Agama itu aturan. Jadi kalian kalau ditanya, apa agamamu? Itu apa aturan hidupmu? Nah, jawabannya Islam. Jadi yang mengatur kehidupanmu adalah Islam. Nah, agama itu mengajarkan kebaikan kepada pemeluknya. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk melakukan perbuatan kerusakan. Tidak ada. Nah, anak-anakku, dalam menjalankan agama, kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kita harus berada di tengah-tengah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, kami jadikan agamamu sebagai agama yang wasaton di tengah-tengah. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaika. La tatabi'il fasyada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya carilah kehidupan akhirat, tetapi jangan melupakan kehidupan dunia. Dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan karena Allah tidak suka dengan perbuatan kerusakan. Jadi anakku, dalam menjalani kehidupan kita semuanya tahu bahwa kita ini akan hidup abadi di akhirat. Hidup di dunia ini hanya sementara.
Bahkan orang mengatakan hidup dunia ini seperti orang yang hanya mampir ngombe. Jadi sebentar. Kita juga terasa anak-anak sudah 13 tahun atau 12 tahun hidup di dunia. Bu Lili juga tidak terasa sudah 63 tahun. Tidak terasa. Dan sebentar lagi kita akan menuju kepada, terutama Bu Lili ya, kehidupan di akhirat. Namun ketahuilah anak-anakku bahwa kematian itu tidak melihat umur, tidak melihat tempat. Kapan saja kita bisa mati, di tempat mana saja kita bisa mati. Oleh karena itu, mari kita dalam menjalankan agama ini yang biasa-biasa saja, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu molor, ya, biasa-biasa saja. Kemudian anakku, benarkah beragama secara ekstrim itu buruk? Iya, benar. Kalau agama itu dijalankan secara ekstrim, berlebih-lebihan, itu buruk. Misalnya, sholat subuh. Berapa rakaat, nak? 2 rakaat. Kamu akan menjalankan sholat subuh itu 4 rakaat. Itu namanya berlebih-lebihan. Karena apa? Tidak diajarkan. Kita hanya diajarkan sholat. Itu 2 rakaat. Jadi melakukan agama secara ekstrim itu tidak diperbolehkan. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita dalam menjalani kehidupan ini, kita harus mempunyai wawasan, ilmu yang banyak. Makanya waktu wahyu Allah turun yang pertama kali itu bunyinya apa? 5 ayat dari surat Al-Alaq, yaitu Iqra, bacalah. Baca saja harus Bismi Rabbikal ladzi khalaq, dengan menggunakan nama Allah. Karena kalau punya ilmu tidak diniati karena Allah, niatnya bukan karena Allah, tapi ilmunya karena keinginan nafsu, maka ilmunya tidak bermanfaat. Maka kita diperintahkan dalam mencari ilmu itu harus selalu ingat Allah. Jadi kita punya ilmu untuk beribadah kepada Allah, untuk mengetahui betapa besar Allah sayang kepada kita. Bukan punya ilmu, tapi untuk melakukan kejahatan. Tidak. Tapi kita punya ilmu untuk melakukan kebaikan. Semakin kita banyak ilmu, semakin kita banyak wawasan, semakin kita dekat kepada Allah. Sehingga kalau ada sesuatu yang mencoba-coba untuk mengajak kita berekstrim-ekstrim dalam menjalankan agama, kita tidak akan tertarik. Ya, jadi itu anak-anakku sekalian, intinya materi dari modernisasi agama adalah satu, agama adalah aturan. Ya, intinya tadi sudah disampaikan Bu Lili, agama itu aturan yang mengatur segala kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kemudian yang kedua, kunci dari moderasi, apa itu moderasi? Pengamalan. Ya, pengamalan agama kuncinya adalah tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, dalam beragama harus sesuai aturan,
yang telah kita yakini. Aturannya bagaimana? Itu yang kita jalankan. Tidak ada aturannya, tidak usah kita jalankan. Karena Rasulullah bilang, barang siapa yang beramal, tetapi tidak ada aturan, tidak ada contoh dari saya, maka amalannya ditolak. Maka sia-sia nak kita beramal, tetapi karena tidak ada aturannya, maka amal kita ditolak. Itu iman-iman. Ya. Kemudian yang keempat, untuk mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat harus dilakukan dengan seimbang. Ya dunia kita lakukan, akhirat juga kita lakukan. Nah, itu kesimpulan materi pada pagi hari ini tentang kehidupan atau menjalankan agama. Nah, sekarang anak-anakku, tugas kalian yaitu melakukan atau melaksanakan, membuat 3 contoh beragama yang tidak sesuai dengan aturan agama itu sendiri. Paham anakku? Buat 3 contoh. 3 contoh beragama yang tidak sesuai dengan aturan agama itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu menjawab pertanyaan. 1, bolehkah melanggar tata tertib lalu lintas beralasan agama? Boleh tidak? Nah, gimana maksudnya? Misalnya, sholat di tengah jalan, itu melanggar tata tertib enggak? Melanggar. Sholat itu sesuai dengan perintah agama enggak? Perintah. Tapi boleh enggak menjalankan perintah agama dengan melanggar tata tertib? Nah, itu monggo nanti ditulis, dijawab ya dengan alasannya apa. Yang kedua, bolehkah meninggalkan sholat karena berdasarkan toleransi? Artinya di dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, kok ada orang mengajak, orang Kristen mengajak kepada seorang Muslim untuk tidak menjalankan sholat, diajak pergi, rasa sholat. Loh, sholat itu kewajiban, gak usah toleransi dong dengan saya. Nah, itu benar apa enggak kalau seperti itu? Jawab dan berikan alasan. Baik, jadi ada 3 soal ya anakku yang harus kalian kerjakan. Di mana mengerjakannya? Di classroom yang nanti akan dibagikan oleh wali kamu untuk punya kelasnya Bu Lili. Nah, nanti dijawab di itu. Di mana? Boleh di Quran hadis, boleh di fikih. Boleh di kelas Quran hadis, boleh di fikih. Nah, itu saja anak-anakku sekalian. Pelajaran kita pada kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, mari kita jalankan agama kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Mari perbanyak ilmu, perbanyak wawasan supaya kita tidak mudah terjerumus dalam kedzaliman. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.